Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suira. Saya mahasiswa STKIP Setiabudi Rangkas Bitung. Di sini saya akan membuat video edukasi yang mengenai tumbuh kembang anak. Di sini saya juga ditemani oleh Ibu Maidini Lestari, petugas gizi dari Puskesmas Binuang. Maksud dan tujuan saya ke sini Bu ingin sharing mengenai bagaimana cara menumbuh kembangkan kesehatan pada gizi anak. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Perkenalkan, nama saya Maidini Lestari, saya petugas gizi dari Puskesmas Binuang. Ini mah sharing aja ya, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Ya, untuk pengetahuan sendiri kalau tumbuh kembang itu yang artinya tumbuh itu kan ada perubahan fisik pada anak yang kita lihat tumbuhnya anak misalnya tinggi anak gitu. Kalau untuk kembangnya sendiri itu pertambahan kemampuan pada anak, fungsi-fungsi yang ada pada anak. Nah, kalau disangkutan sama gizi itu kan sangat erat ya tumbuh kembang anak. Nah, pada gizi anak sendiri itu bisa kita mulai itu namanya dari 1000 hari pertama kehidupan. Itu dimulai dari ibu pada saat ibu mengandung, bukan pada saat anak anak melahirkan baru dilihat gizinya, tapi tidak itu. Nah, untuk gizi anak itu kita tanamkan itu dari 1000 hari pertama kehidupan dari kandungan ibu. Kita cukupi gizi pada ibu hamil, misalkan mengkonsumsi vitamin-vitamin pada ibu hamil, misalkan ibu hamil mengkonsumsi Fe, vitamin tambah darah, vitamin kalsium dan sebagainya untuk ibu hamil. Dan untuk asupan gizi ibu hamil juga berbeda sama asupan kita orang yang tidak hamil. Asupan ibu hamil itu bertambah kalorinya. Misalkan kalau kita biasanya makan 3 kali sehari dengan porsi normal, ibu hamil bisa ditambah 1 porsi lagi. Tapi bukan berarti ibu hamil walaupun dia ada 2 orang di dalam dirinya, bukan berarti dia mengkonsumsi untuk 2 anak, tidak. Jadi kalau berlebihan juga pun pada ibu hamil tidak baik untuk anaknya juga. Nanti takutnya melahirkan anak yang obesitas. Nah, untuk melahirkan anak yang normal juga untuk ibu hamil mencukupi kebutuhan. Kan sekarang banyak ibu hamil yang kurus ya. Nah, itu kan nanti bisa mempengaruhi tumbuh kembang anak pada saat lahir. Itu yang sangat kita cegah sekarang, apalagi sekarang lagi booming-boomingnya tentang anak stunting. Nah, itu dia anak stunting, gizi buruk dan gizi kurang itu tuh bisa kita cegah dari pertama pada saat kehamilan. Pokoknya pada saat kehamilan itu pada saat masa-masa emas untuk kita meluncingkan anak-anak yang generasi sehat untuk kedepannya ya Bu ya. Nanti pada saat anak lahir juga untuk 1000 hari pertama kehidupan itu sampai anak 2 tahun periode emasnya. Untuk anak pada saat anak lahir itu kita cukupkan dulu, misalkan 6 bulan pertama kita berikan ASI eksklusif. Itu paling utama karena itu sekarang udah ada ininya dari pemerintah kalau anak itu mempunyai hak untuk menerima ASI dari ibunya. Sekarang kan memang banyak ya ibu-ibu bekerja, tapi tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI karena sekarang zaman sudah canggih, bisa ASI dipompa gitu kan. Walaupun walaupun alasan ibu-ibu yang bekerja jadinya malas kan. Sebenarnya bukan air susunya bukan tidak ada, tapi keinginan ibu yang kurang. Nah, itu sekarang lagi kita edukasikan ke masyarakat, kita biar masyarakat tuh terbuka lah pikirannya untuk nanti gimana anaknya ke depan, karena sekarang banyak anak yang udah langsung diberikan susu tambahan. Dari kita pribadi pun orang kesehatan kita tidak untuk susu tambahan kalau memang ibunya masih mampu untuk memberikan ASI, karena itu adalah salah satu
gizi yang terbaik ya Bu ya, Iya. karena ya dari ASI sendiri daripada susu tambahan. formula. Nah gini Bu, kalau mengenai gizi buruk itu gimana Bu yang ada di Puskesmas Binuang ini? Iya, untuk gizi buruk sendiri di Puskesmas Binuang saya sudah menangani anak-anak gizi buruk itu. Ya salah satunya emang faktor-faktornya bisa dari keluarga ya Bu ya. Bagaimana cara keluarga mentreatment anak nih, maksudnya bagaimana cara pemberian anak, apakah dari keluarganya sendiri ini care atau tidak kepada anak itu tersebut. Nah itu tuh yang banyak saya temukan pada kasusnya itu karena orang tuanya pun bekerja. Jadi kurang memperhatikan asupan gizinya Bu ya. Untuk pemberian makannya itu asal memberikan makan atau kenyang aja ya Bu ya. misalkan anaknya bilangnya anaknya nggak mau makan gitu, ya udah sayanya kasihnya susu aja. Padahal anak di atas 6 bulan itu sudah tidak bisa cukup dengan susu saja, itu sudah harus diberikan MPASI. MPASI itu makanan pendamping ASI. ASI tetap diberikan, dilanjutkan dengan makanan-makanan pendamping. Nah dari 6 bulan itu juga ada tahapannya. Nah tahapannya itu 6 sampai 9 bulan itu kita berikan bubur saring. 9 sampai 12 bulan itu kita berikan bubur lumat. 12 sampai 12 tahun ke atas sudah bisa diberikan makanan keluarga. Iya. Nah, untuk kasus gizi buruk sendiri itu walaupun dari faktor gen dari orang tua atau faktor kesehatan lainnya, ada juga memang faktor-faktor dari keluarganya itu sendiri yang seperti tadi untuk makanannya pun kebanyakan misalkan makanan jadi makanan jadi asal beli dikasih ke anak juga nggak sesuai, misalkan anak itu sehari udah makan 3 kali tetapi makan hanya 2 kali, atau makanan nggak habis, harusnya anak itu udah bisa menghabiskan setengah mangkok sekali makan tapi cuma beberapa suap. Nah jadi anak cuma disumpel aja pakai susu, padahal kan anak itu kan tidak kenyang aja itu susu kan, diberikan susu. Nah di luar itu di luar penyakit, kalau misalnya ada gizi buruk yang penyakit itu kan di luar ini ya, itu bisa diperiksakan ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadinya untuk anak gizi buruk ini sebenarnya bisa kita tangani, tetapi memang kitanya harus sabar sebagai orang tua untuk memperhatikan bagaimana asupannya, bagaimana kebersihan. Nah kebersihan lingkungannya itu juga bisa nomor 1, karena banyak sekarang anak-anak gizi buruk itu buang-buang air banyak, diare, itu jadinya kan kebersihan pada anaknya jadi ngebuat dia diare, terus berat badannya semakin menurun. Jadi faktor utamanya itu dari keluarga Bu ya, dari keluarga itu sendiri gimana cara merawat terus memberikan asupan gizinya Bu ya. Nah untuk sekarang juga kan lagi booming yang namanya stunting ya. Stunting itu sendiri itu bisa disebut itu anak yang pendek atau kerdil, bukan karena genetik dia pendek ya Bu ya, berbeda. Karena anak stunting itu bisa dia dari umur dari ibunya di dalam kandungan dia sampai 2 tahun. Kalau sampai 2 tahun tinggi badannya tidak maksimal itu bisa kita katakan stunting. Mengenai stunting ini Bu, bisa nggak disebutkan? Sebenarnya stunting itu bukan penyakit ya Bu ya. Namanya bukan penyakit berarti tidak bisa disembuhkan. Kalau penyakit misal kita demam, kita berobat kita bisa sembuh. Kalau stunting itu tidak. Cuma bisa mencegah mencegah terjadinya stunting. Iya betul. Stunting itu kita cegah dari 1000 hari pertama kehidupan tadi. Jadi kalau anak kita udah stunting itu prosesnya agak lama untuk dia bisa kembali normal, karena nanti ujung-ujungnya tumbuh kembangnya juga terhambat. Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya itulah tadi sharing saya sama petugas gizi dari Puskesmas Binuang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.